Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Fauzia Febriani. Saya mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, menjadi pembelajaran 5 dengan materi Bahasa Indonesia, unsur-unsur intrinsik, dan IPA tentang pengolahan sampah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan CIR pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat tapi lemes banget. Udah sarapan belum? Udah semua? Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini lancar ya. Siapa yang pikir hari ini? Ya, siap, boleh pimpin teman-teman. Bersiap, siap, membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau absen dulu sebelum kita mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Orang sama? Mira, oke. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, supaya membangkitkan apa? Rasa nasionalisme kita. Oke. Sekarang Ibu minta kalian semua berdiri. Indonesia tanah airku,
Oke, hari ini kita akan mulai di tema 4 ya. Tema 4 berbagai pekerjaan, tema 1 jenis-jenis pekerjaan. Di pembelajar 5. Jadi nanti hari ini kita akan belajar di bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik dan IPA tentang pengolahan dan pemanfaatan barang bekas. Nah, sebelum itu Ibu ada video. Ibu ada video untuk memotivasi kalian. Kalian bisa simak video ini ya. Begitu banyak yang Ibu beri, terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya. Dari video motivasi yang tadi Ibu tayangkan, kira-kira apa sih yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Tidak boleh berapa kepada apa? Harus sayang kepada orang tua. Tadi perjuangan ibunya gimana tuh? Rela anterin anaknya naik apa tadi? Naik beca mulu. Habis itu naik bis 2 kali. Kalau kamu sekolah dianterin siapa? Iya, ada sepeda sendiri mandiri. Nah, kalau ini dia nggak sih pokoknya karena rumahnya jauh, jadi kita terus ibunya rela balik lagi buat nganterin apa? Ya. Bu, dia juga rela ibunya jual itunya. Ya, tadi ibunya juga rela 2 kali buat beli apa? Sepatu. Itu pesan yang kita ambil dari video tersebut, oke? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan membaca cerita. Jadi mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik.
desa pikiran. Ya, masih ingat desa pikiran? Masih. Bentuknya kayak gimana? Kayak Apa? Bentuknya banyak cabangnya seperti apa? Ya, itu. Kemudian nanti kita mengamati video, terus kemudian menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah. Pemanfaatan sampah, pengelolaan sampah. Oke? Nah, ini. Ibu mau tanya, apakah kalian tahu lurah atau kepala desa kalian? Ada yang tahu nggak? Lurah atau kepala desa kalian? Kayaknya RT. Kalau kepala desa RT lurah itu kerjanya apa? Tugasnya apa? Ada yang tahu nggak? Jaga masyarakat, jaga desa. Mengatur desa supaya apa? Supaya hidup nyaman, damai, tenang. Oke. Nah, ini ada video lagi. Video mengenai kepala desa yang inspiratif. Kepala desa yang inspiratif. Ya, kita lihat ya. Di Kalimantan Timur, salah satunya mengelola sampah menjadi barang yang bernilai tinggi. Hal ini merupakan inisiasi dari Kepala Desa Luanuri yang saat ini menjabat, Fahri Arsyad. Hadirnya kucuran dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini, Fahri Arsyad menghadirkan SDM yang ada di desanya untuk menunjang perekonomian mereka. Dimulai dari pengelolaan sampah tertumpuk di sejumlah kawasan desa tersebut, disulap sejumlah warga desa menjadi benda yang bernilai ekonomis seperti tas dan map surat yang dapat diperjualbelikan ke berbagai kantor pemerintahan setempat. Gagasan ini dibuat karena banyak macam penyakit yang bermunculan di desa ini seperti malaria yang menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Namun, dengan adanya pengolahan yang bersumber dari sampah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru, serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga desa. Bahkan dirinya juga menerapkan hal yang unik dalam mengumpulkan sampah, di mana setiap masyarakat yang membawa balita ke posyandu diwajibkan membawa sampah untuk mendapatkan vitamin tambahan bagi sang balita secara gratis. Sedangkan bagi para lansia yang datang ke posyandu juga diwajibkan membawa sampah guna mendapatkan cek kesehatan secara menyeluruh dengan tidak dipungut biaya apapun. Desa ini juga dikategorikan sebagai desa mandiri, di mana berbagai pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa Luanuri Ilir, Fahri Arsyad, kepada masyarakatnya. Selain mengubah sampah dan ban mobil bekas, dirinya pun berpikir untuk memberdayakan masyarakat desanya untuk membuat skala prioritas mengedepankan peningkatan perekonomian warga desanya. Karena menurutnya, tidak hanya soal infrastruktur dapat menunjang perekonomian warganya. Terlebih, Fahri Arsyad juga memberikan pelayanan lebih kepada warganya dengan menerima tampungan aspirasi masyarakat yang langsung datang di kediamannya, bahkan hingga malam hari. Apalagi dirinya juga sembari Oke, nah tadi kalian sudah menyimak video dari Kepala Desa Inspiratif. Siapa tadi namanya? Fahri siapa? Fahri Arsyad. Ya, dari video tersebut bagaimana sikap, ide dan sikap dari yang telah dilakukan oleh Kepala Desa? Kepala desanya sangat kreatif ya, karena dia apa? Mendaur ulang ban jadi apa tadi? Jadi pot bunga, pot tanaman, terus apa lagi? Sampahnya jadi apa? Sampah jadi tas, dompet. Tadi sampah apa itu?
pencemaran lingkungan. Terus apa lagi jadinya? Tadi dari jadinya apa? Kalau dari masyarakatnya lingkungan menjadi bersih dan asri. Kalau di masyarakatnya misalnya kayak memperdayakan masyarakat untuk apa? Membuka lapangan pekerjaan. Tadi beliau membuka lapangan pekerjaan karena mengurangi. Kalau Rius memakai kembali dari kata use itu memakai kembali. Kemudian replace, apa itu replace? Mengganti. Kalau bisa jangan pakai yang plastik, ganti pakai yang bisa dipakai berkali-kali. Kalau sampah plastik kan pakai buang, jadi nambah. Terus recycle daur ulang nih, tuh. Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, replace mengganti, recycle mendaur ulang. Diingat-ingat karena nanti ada. Oke, ini kita masuk ke bahasa Indonesianya. Kita masuk ke unsur-unsur intrinsik. Nah, sebelum mulai materinya, Ibu minta kalian simak video ini. Ya, semut dan belalang. Ada yang udah pernah nonton ini? Udah pernah? Kalau ada yang sering lihat YouTube, ini ada videonya. Ada di buku cerita. Ya, betul, ada di buku cerita. Oke, kita simak dulu videonya. Kali ini kita akan menganalisis cerita Semut dan Belalang. Cerita karangan Amy Virus Bustoni. Pada suatu pagi, terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makanan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Pada saat sedang bekerja, sang raja semut bertemu dengan belalang. Ketika itu, si belalang sedang asik bermain musik. Raja semut pun bertanya kepada belalang, "Wahai belalang, mengapa kamu justru bermain musik? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa musim kemarau akan segera tiba?" "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya belalang. "Kamu harus mencari makanan dan minuman, karena bila musim kemarau telah tiba, semua tanaman akan mati. Kamu juga tidak akan bisa mencari air, karena semua akan mengering. Jadi, kamu harus mempersiapkannya mulai dari sekarang, agar nanti kamu tidak menyesal," kata sang raja semut mengingatkan. "Buat apa aku harus melakukannya? Musim kemarau kan masih lama. Hanya saja kau yang terlalu bersemangat semut. Sudahlah, percuma saja aku berbicara denganmu." Si belalang pun akhirnya pergi meninggalkan raja semut. Waktu pun berlalu. Tak terasa kemarau telah tiba. Si belalang bingung hendak mencari makanan kemana lagi, karena tidak ada satupun tanaman yang ia temukan, melainkan semua telah mati. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Ketika telah sampai di rumah semut, ia telah pingsan karena saking lapar dan hausnya. Kita akan menganalisis tadi kamu sudah melihat tayangan videonya ya. Oke, Ibu mau minta ada yang baca. Saya. Jihan boleh. Kisah semut dan belalang. Suaranya keras. Kisah semut dan belalang. Pada suatu pagi terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makanan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Pada saat sedang bekerja, sang raja semut bertemu dengan belalang. Ketika itu si belalang sedang asik bermain musik. Raja semut pun bertanya kepada belalang, "Wahai belalang, mengapa kamu justru bermain musik? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa musim kemarau akan segera tiba? Lalu apa
yang harus aku lakukan? Tanya belalang. Kamu harus mencari makanan dan minuman karena bila musim kemarau telah tiba semua tanaman akan mati. Kamu juga tidak akan bisa mencari air karena semua akan mengering. Jadi kamu harus mempersiapkan mulai dari sekarang agar nanti kamu tidak menyesal. Kata sang Raja Semut mengingatkan, buat apa aku harus melakukannya, musim kemarau kan masih lama, hanya saja kau yang terlalu bersemangat. Semut, sudahlah, percuma saja aku berbicara denganmu, ujar belalang. Si belalang pun akhirnya pergi meninggalkan Raja Semut. Waktu pun berlalu, tak terasa kemarau telah tiba. Si belalang bingung hendak mencari makanan. Kemana lagi karena tidak ada satupun tanaman yang ia temukan, melainkan semua telah mati. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Ketika telah sampai di rumah semut, dari cerita yang sudah kita baca tadi, yang sudah Ibu Jihan baca, ini ada unsur-unsur intrinsiknya, unsur yang ada di dalam cerita. Yang pertama ada judul. Tadi judulnya apa? Semut dan belalang, ya. Tuh, kalau judul biasanya udah ada di atasnya. Tapi kalau tidak ada, kamu bisa baca dulu keseluruhan insert ceritanya, baru kamu simpulkan, oh judulnya tentang ini, gitu. Oke. Yang kedua ada tokoh. Kevin, tokohnya tadi ada siapa aja? Semut dan belalang. Itu ada tokohnya. Nah, selain tokoh juga ada penokohan atau watak dari si tokoh tersebut. Semut, wataknya seperti apa? Protagonis. Dia baik atau jahat? Baik. Kalau belalang, sifatnya, wataknya. Kenapa? Dia bermales-malesan. Dia bermalesan, egois, mementingkan diri sendiri. Sekarang kita masuk ke pengerjaan LKPD. Jadi Ibu ada LKPD, ini silakan kalian kerjakan per kelompok, ya. Di LKPD pertama ini ada menuliskan peta pikiran. Di peta pikiran ini, jadi kamu baca cerita di buku kalian. Di buku kalian di tema 4 ada cerita tentang petani, dan kamu baca ceritanya, kemudian tuliskan di peta pikiran ini, ya. Ada unsur-unsur intrinsiknya. Itu ceritanya ada di buku paket berapa, Bu? Nah, kemudian dibaca di langkah-langkah kerjanya. Kemudian yang LKPD kedua, perhatikan LKPD kedua ini tentang pengolahan sampah. Jadi sampah itu bisa diolah untuk apa saja, kamu boleh. Oke? Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit, kamu boleh bagi-bagi yang mana yang dikerjain. Silakan diskusi dengan kelompok
Oke, silakan duduk kembali. Ya, ini yang KPD kalian sudah selesai. Itu kita ada 1 atau 2 kelompok yang presentasi di depan kelas. Jadi Ibu minta untuk yang pertama. Ya, kelompok pertama boleh kelompok Fatan dan Okti, Nadia dan Tara. Silakan menjelaskan, jelaskan hasil diskusi kalian. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dalam ketu. Unsur-unsurnya intrinsik dalam cerita. Ada apa aja tadi unsur intrinsik dalam cerita? Judul, tokoh, kemudian alur, apa lagi? Pesan moral, sifat tokoh, karakter. Ya, itu unsur-unsur yang ada dalam cerita. Kalau di IPA-nya tadi belajar apa? IPA-nya tentang pengolahan sampah. Namanya 4R. Apa 4R? Reduce, recycle, replace, reuse. Betul. Oke. Nah, oke. Perhatikan. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Akan Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 5 menit ya soal evaluasi. Silakan kerjakan masing-masing. Silakan kerjakan soal evaluasinya masing-masing. Ada yang lebih nggak? Ada yang kurang? Lagi ya? Oke, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Bukan waktu. Oke, udah kerjakan. Kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Dibaca teksnya dengan baik. Kalau sudah dikumpulkan oleh ketua kelompoknya.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah.